Korban tewas warga sipil di Ukraina 1.100, Paus Fransiskus akhiri perang sebelum perang akhiri kita. Perang Rusia-Ukraina tidak hanya merusak berbagai infrastruktur dan menewaskan pasukan kedua belah pihak, tetapi juga menewaskan lebih dari 1.119 warga sipil, 1.790 terluka. Pemimpin Gereja Katolik sedunia Paus Fransiskus terus menyerukan di akhirnya perang Rusia-Ukraina sebelum perang mengakhiri kita. Kantor Hak Asasi Manusia PBB mengatakan pada hari Minggu 27 Maret 2022, bahwa setidaknya ada 2.909 korban sipil di tengah invasi Rusia ke Ukraina. Angka itu termasuk 1.119 kematian dan 1.790 luka-luka. Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia melaporkan. Setidaknya 50 anak telah tewas dan 70 terluka menurut data PBB. Angka-angka itu lebih rendah dari perkiraan dari Kantor Kejaksaan Agung Ukraina yang mengatakan setidaknya 139 anak telah tewas dan 205 terluka. Kantor PBB mencatat bahwa jumlah korban luka dan kematian yang sebenarnya kemungkinan jauh lebih tinggi dari perhitungannya. OHCHR percaya bahwa angka sebenarnya jauh lebih tinggi karena penerimaan informasi dari beberapa lokasi, di mana permusuhan intens telah terjadi telah tertunda dan banyak laporan masih menunggu konfirmasi, kata pernyataan kantor tersebut. Jumlah korban saat ini adalah sejak invasi Moskow dimulai pada 24 Februari hingga tengah malam waktu setempat pada hari Sabtu. Lebih dari sebulan dalam serangan tak beralasan di Ukraina, Rusia dan Ukraina pada hari Rabu menyetujui 2 koridor kemanusiaan untuk memungkinkan orang melarikan diri dari tempat-tempat seperti Mariupol yang telah dihancurkan oleh pasukan Rusia. Meskipun serangan itu tidak menunjukkan tanda-tanda melambat, Wakil Perdana Menteri Ukraina Iryna Vereshchuk juga mengatakan pada hari Sabtu bahwa kedua negara telah sepakat untuk membangun 10 koridor kemanusiaan di daerah yang paling parah dilanda bencana. Paus Fransiskus kembali menyesalkan perang di Ukraina dan menyerukan perdamaian lebih dari sebulan setelah invasi Rusia. Cukup, hentikan membungkam senjata, bergerak secara serius menuju perdamaian, kata Paus Fransiskus lagi dalam sambutannya setelah Angelus Minggu 27 Maret 2022. Berbicara kepada sekitar 30.000 orang yang berkumpul di lapangan Santo Petrus pada hari Minggu. Paus mengatakan lebih dari sebulan telah berlalu sejak awal perang yang kejam dan tidak masuk akal ini. Seperti setiap perang merupakan kekalahan bagi semua orang. Untuk setiap salah satu dari kita. Kita pernah menolak perang, tempat kematian di mana ayah dan ibu menguburkan anak-anak mereka. Di mana laki-laki membunuh saudara laki-laki dan perempuan mereka bahkan tanpa melihat mereka. Di mana yang berkuasa memutuskan dan yang miskin mati, katanya. Paus mencatat laporan bahwa setengah dari semua anak di Ukraina telah mengungsi karena invasi. Ini berarti menghancurkan masa depan, menyebabkan trauma dramatis pada yang terkecil dan paling tidak bersalah di antara kita. Katanya, ini adalah perang kebinatangan, tindakan biadab dan asusila. Perang seharusnya bukan sesuatu yang tidak bisa dihindari. Kita seharusnya tidak membinasakan diri dengan perang, kata Paus. Sebaliknya, kita perlu mengubah kemarahan hari ini menjadi komitmen untuk hari esok. Karena jika setelah apa yang terjadi, kita tetap seperti sebelumnya, kita semua akan bersalah dalam beberapa hal. Sebelum bahaya penghancuran diri, semoga umat manusia memahami bahwa saatnya telah tiba untuk menghapusnya dari sejarah manusia sebelum menghapus sejarah manusia. Saya mohon setiap pemimpin politik untuk merenungkan ini, untuk mendedikasikan diri mereka untuk ini, dan melihat Ukraina yang babak belur untuk memahami bagaimana setiap hari perang memperburuk situasi bagi semua orang, kata Paus. Mari kita terus berdoa tanpa lelah kepada Ratu Damai, katanya. Seraya mencatat bahwa dia telah menguduskan umat manusia, dan khususnya Rusia dan Ukraina, kepada hati Maria yang tak bernoda pada 25 Maret 2022. Doa konsekrasi itu diikuti oleh puluhan uskup, imam, dan umat awam dari seluruh dunia. Paus Fransiskus berterima kasih kepada semua orang atas partisipasi yang begitu besar dan intens. Paus juga menyampaikan permohonannya kepada media sosial menggunakan akun Twitter berbahasa Inggrisnya untuk memposting komentarnya dalam bahasa Inggris. Rusia dan Ukraina kepada hampir 19 juta pengikutnya di sana. Perang di Ukraina telah menggusur sekitar 10 juta dari jumlah rumah mereka. 3,6 juta diantaranya telah pergi ke negara-negara tetangga, kata Komisaris Tinggi PBB untuk pengungsi. Hingga 23 Maret, Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mencatat 977 kematian warga sipil dan hampir 1.600 cedera di Ukraina. Tetapi menganggap angka-angka ini tidak lengkap dan jauh lebih sedikit daripada jumlah korban akhir, lapor Washington Post. Ribuan tentara di pihak Ukraina dan Rusia diyakini tewas dalam pertempuran itu.
Meskipun perkiraan bervariasi secara signifikan dan belum dapat dikonfirmasi, komentator dan penulis politik Joe Quinn mencium aroma penyusupan di tengah militer Ukraina. Dia menduga Nasional Azov Neonazi tidak berperang melawan Rusia atas nama negara, melainkan kepentingan paham Nazi Hitler yang mereka kagumi. Dalam pertempuran yang selama ini terjadi, Azov malah bergerak sendiri mengatasnamakan negara. Mereka menyebarluaskan foto-foto korban dari etnis Roma dan rekaman hukum dibagikan secara luas di jaringan media sosial. Dalam foto tersebut terlihat yang menjadi sasaran adalah orang-orang Roma yang salah satu etnis minoritas Ukraina. Satu foto menunjukkan keluarga Roma termasuk anak-anak diikat ke tiang dengan wajah dicat dengan pewarna hijau di kota Lviv. Tidak ada bukti bahwa orang-orang tersebut telah melakukan kejahatan. Juga tidak ada ketentuan dalam undang-undang Ukraina yang mengizinkan penggunaan metode hukuman brutal seperti itu. Ini jelas tidak manusiawi dan menandai perubahan berbahaya di Ukraina menuju aturan massa, di mana elemen-elemen terburuk dalam masyarakat mengambil alih kewenangan polisi, kata Joe Biden, kata Joe Quinn, komentator dan penulis politik. Perang Rusia-Ukraina tidak hanya merusak berbagai infrastruktur dan menewaskan pasukan kedua belah pihak, tetapi juga menewaskan lebih dari 1.119 warga sipil, 1.790 terluka. Pemimpin Gereja Katolik sedunia Paus Fransiskus terus menyerukan diakhirinya perang Rusia-Ukraina sebelum perang mengakhiri kita. Kantor Hak Asasi Manusia PBB mengatakan pada hari Minggu 27 Maret 2022 bahwa setidaknya ada 2.909 korban sipil di tengah invasi Rusia ke Ukraina. Angka itu termasuk 1.119 kematian dan 1.790 luka-luka. Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia melaporkan. Setidaknya 50 anak telah tewas dan 70 terluka menurut data PBB. Angka-angka itu lebih rendah dari perkiraan dari Kantor Kejaksaan Agung Ukraina yang mengatakan setidaknya 139 anak telah tewas dan 205 terluka. Kantor PBB mencatat bahwa jumlah korban luka dan kematian yang sebenarnya kemungkinan jauh lebih tinggi dari perhitungannya. OHCHR percaya bahwa angka sebenarnya jauh lebih tinggi karena penerimaan informasi dari beberapa lokasi, di mana permusuhan intens telah terjadi telah tertunda dan banyak laporan masih menunggu konfirmasi, kata pernyataan kantor tersebut. Jumlah korban saat ini adalah sejak invasi Moskow dimulai pada 24 Februari hingga tengah malam waktu setempat pada hari Sabtu. Lebih dari sebulan dalam serangan tak beralasan di Ukraina, Rusia dan Ukraina pada hari Rabu menyetujui 2 koridor kemanusiaan untuk memungkinkan orang melarikan diri dari tempat-tempat seperti Mariupol yang telah dihancurkan oleh pasukan Rusia. Meskipun serangan itu tidak menunjukkan tanda-tanda melambat, Wakil Perdana Menteri Ukraina Iryna Vereshchuk juga mengatakan pada hari Sabtu bahwa kedua negara telah sepakat untuk membangun 10 koridor kemanusiaan di daerah yang paling parah dilanda bencana. Paus Fransiskus kembali menyesalkan perang di Ukraina dan menyerukan perdamaian lebih dari sebulan setelah invasi Rusia. Cukup, hentikan membungkam senjata, bergerak secara serius menuju perdamaian.